Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda, para orang tua kami yang kami cintai dan kami muliakan, serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan Ranting Muhammadiyah Kebundahri yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya ibunda? Masih sehat. Ayahanda apa kabar? Masih lama makan? Masih lama makan. Masih makan lama? Pade. Kalau lama makan, yang dimakan lama, pade. Itu nikmat dari Allah. Kata Rasulullah, siapa yang pagi harinya itu punya makanan yang dia makan hari itu, badannya sehat, negerinya aman, seolah-olah dia punya dunia beserta isinya. Kita, ya Allah, ada yang ibunda nyimpan bere untuk sebulan. Itu nikmat. Rasul mengatakan siapa yang ada makanan pagi itu untuk dimakan hari itu, bukan untuk sebulan, tidak. Lalu badannya sehat, negerinya aman, dia seolah-olah punya dunia beserta isinya. Alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita gini kok. Di kulkas saja orang rumah saya, istri saya tercinta itu, yang bisa nyetok lauk itu untuk sepekan. Iya kan, guna kulkas itu dah ibunda dah. Belanja biasanya kalau kami ke Panorama pagi hari Sabtu untuk stok bayangkan tuh, kita Nabi mengatakan tadi, kalau kamu punya makanan untuk hari itu aja nikmat, seolah-olah kita punya dunia beserta. Sekarang kita punya makanan, ada orang yang seminggu tadi itu, mungkin ada yang belanja bulanan, ya kan? Ya subhanallah. Dah tuh badan sehat, ini nggak ada lagi nih. Tapi kata Nabi, dua nikmat yang sering dilupakan kita tuh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nyo terasa kalau sudah sakit, nyo terasa kalau sudah sibuk, itu baru hilang nikmat. Tadi Amri ngobrol sama ayahanda, 70 berapa ya dah? 73. Beliau alhamdulillah bilang, Ambo Amri, alhamdulillah sampai kini alhamdulillah belum pernah dirawat rumah sakit. Masya Allah. Itu nikmat ya anda. Sebagian orang tua usia 73 itu sholatlah bawa tongkat, bawa kursi yang untuk diduduk itu kan. Jamaah Al-Furqan ada? Ada tuh. Berapa buah tuh kursi itu? Itu nikmat tuh ya anda. Dan tuh negeri aman ya Allah. Kini kita kok khusus di kota Bengkulu aman lah, nak kemana-mana, nak jam 2 malam. Saya balik jam 12 malam semalam aman dari Pagadewa tuh. Subhanallah. Ini kita kadang sering lupa itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat iman, nikmat Islam. Alangkah gedangnya nikmat iman Islam tuh, yang Allah tidak berikan kepada semua orang, hatta anak Nabi. Allah tidak kasih hidayah iman kepada Kan'an. Hatta orang tua Nabi,
Allah tidak kasih hidayah kepada yakni orang tuanya Nabi Ibrahim Azar. Allah tidak kasih hidayah iman kepada pamannya Nabi Abu Thalib, padahalnya nolong. Allah tidak kasih hidayah iman kepada istri Nabi Lut. Semua mereka itu anak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, tidak dikasih hidayah. Tapi kita tidak doa anak Nabi gitu. Ustadz anak Nabi gitu, kok Nabi Adam. Iyo, maksud saya tuh gaek gitu, kok endung tuh tidak do. Kalau ada yang ngaku anak Nabi berarti Nabi palsu itu tuh. Kita dikasih hidayah oleh Allah. Tidak ada satu-satunya kecuali kita bersyukur ibunda. La in sakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah, itu nikmat. Harus setiap pagi gitu nikmat. Ibunda lihat, bangun dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan beriman. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat dia pengen balik ke dunia itu. Ayat yang sering kita baca setiap subuh Jumat itu. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solih. Ada 3 tempat itu loh. Mereka menyesal, pengen balik ke dunia. Kata Allah, itu cuma omongan kamu di mulut aja. Nanti kalau kamu dibalikkan ke dunia kayak gitu lagi. Itulah sifat orang-orang kafir. Nyo diagi tahu sama aja dengan tidak diagi tahu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Ayahanda dan ibunda serta saudara-saudariku pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan Ranting Muhammadiyah Kebundari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW beliau sangat bersedih, berduka saat ditinggal wafat oleh 2 orang yang beliau cintai. Siapa itu? Yakni pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. 2 orang yang menempati kedudukan paling tinggi di hati Nabi. 2 orang yang membela dia waktu dia awal-awal berdakwah di Mekah. Tidak ada yang membela beliau kecuali mereka berdua ini yang punya kekuatan itu. Yakni Khadijah dengan harta dan kedudukannya, Abu Thalib dengan kedudukannya di mata orang-orang kafir Quraisy. Sehingga orang kafir Quraisy tidak bisa leluasa untuk berbuat sesuatu keburukan kepada Nabi. Yakni dia dilindungi oleh Abu Thalib. Lalu takdir Allah berkata, wafatlah keduanya. Nabi berduka, sedih beliau. Orang yang selama itu nolong dia wafat. Macam mana ibunda? Ibunda selama ini ada orang yang bantu ibunda. Tiap hari ngasih piti. Bergantung kita kepada dia. Tahu-tahu orang tua wafat. Bagaimana keadaan ibunda? Pasti berduka, sedih. Selama ini dia bantu saya, selama ini dia menopang ekonomi, wafat, pasti kita berduka. Nah, Nabi juga begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi SAW, maka Allah menghibur Nabi kita itu. Nah, itulah yang kita kenal dengan peristiwa Nabi diperjalankan oleh Allah. Namanya Isra. Lalu Mi'raj, naik berjumpa dengan Allah. Itu kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu menghibur beliau yang sedang sedih. Maka sunnah ini kita lakukan juga apabila ada keluarga kita yang sedang sedih, berduka, maka kita menghiburnya. Makanya ada istilah takziah, yakni menghibur orang itu, memberi kesabaran, membesarkan hatinya,
bahwa Anda sedang ditimpa musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Kita akan diuji oleh Allah kehilangan harta, buah-buahan, kehilangan nyawa. Tapi beri berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Allazina iza asobatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang sabar tuh? Orang yang apabila dia dapat musibah, dia ngecek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sifat orang sabar tuh ibunda. Ringan yang ngecek inna lillahi tuh ibunda. Apa aja musibahnya. Saya pernah itu ada ibu-ibu bercerita, lupa saya waktu saat apa. Dia cerita bahwa tangannya terkena tertusuk jarum ketika sedang menjahit. Lalu saya mengecek innalillahi wa inna ilaihi. Tidak meninggal saya Ustaz gitu ya. Tidak meninggal. Jadi kita selalu nasihati ibunda, perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan disebutkan ketika kita hanya mendengar orang meninggal, tidak. Tapi setiap kita dapat musibah, itu musibah apa saja, memang bukan kita yang ngaturnya. Jadi musibah sekecil apapun kita sebut apa ibunda? Innalillahi. Dapat anak nakal ibunda, ayahanda, sebut dulu pertama apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ujian buat ayahanda. Ibunda dapat suami nakal, sebut apa dulu? Suami ibunda nakal tak? Suami ibunda nakal tak? Alhamdulillah, berarti bukan suami Masjid Al-Furqan yang nakal, tuh masjid yang lain, Al-Furqan yang lain. Tapi kalaupun ada, sebut dulu innalillahi wa inna ilaihi. Memang itu Allah. Semuanya itu berjalan atas takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan itu sudah ada itu. Nah itu sunnahnya, yakni kita menghibur orang itu. Sebagaimana Allah menghibur Rasulnya ketika dia sedang berduka, ditimpa musibah, yakni yang namanya wafatnya pamannya tercinta Abu Thalib dan istrinya tercinta yakni Khadijah. Allah menghibur Nabi. Kita menghibur orang itu, sabar kamu. Bahwa kita pun akan meninggal dunia. Kita takziah. Bahkan sebagiannya kita kalau dia orang yang kita sunnahnya itu kata Nabi, beri makan keluarga Ja'far. Sesungguhnya dia sedang ditimpa musibah yang berat. Jadi sunnahnya itu ibunda, kita tetangga tuh ngasih makanan ke orang yang meninggal itu. Saya waktu papa meninggal tuh di Jakarta itu kami di rumah alhamdulillah tenang. Karena tetangga tuh punya sepakat di RT itu setiap keluarga meninggal mereka ngasih makanan untuk dimakan hari itu. Ada berapa rantang, tahu rantang enggak? Nah, tuh. Ada nasinya, ada lauknya, ada kuahnya, ada sayurnya, sambalnya, bahkan ada buahnya. Itu sepakat di situ. Ini sunnahnya, yakni membantu orang yang sedang berduka. Dia nggak sempat lagi masak. Dia sedang berduka, walaupun ada makanan dia sedang tidak selera. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menghibur Nabi, yakni dengan hiburan yang paling hebat. yakni Allah panggil Nabi itu untuk berjumpa dengan Allah. Ayatnya kita tahu ada di surah Al-Isra, ada di surah Bani Israel. Jadi surah Al-Isra itu ada beberapa namanya, yakni surah Al-Isra, ada juga surah Bani Israel. Ayat pertama itu subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa. Allah melipat itu yang namanya waktu. Kalau menurut logika nggak mungkin hanya dalam waktu sebalam separuh malam
Nabi bercerita, memberi kabar bahwa aku sudah dari Al-Aqsa semalam. Subuh itu beliau bercerita. Dan aku naik ke atas langit Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Apa yang terjadi ibunda? Mekah gempar saat itu. Ada sebagian orang yang gara-gara cerita itu murtad. Tidak percaya dia. Gila Muhammad. Masa dia ngecek baru balik dari Palestina. Jauh tuh. Dari Mekah ke Palestina itu. Apalagi zaman dulu. Kita aja. Kalau di zaman ibunda dulu, apalagi sebelum ibunda. Kalau zaman ibunda mungkin sudah ada pesawat dah. Zaman kita dulu sebelum ada pesawat, kalau ada orang ngecek, tadi sejam yang lalu Ambo masih di Jakarta, kini Ambo lah di Bengkulu. Percaya ada orang? Tidak percaya. Masuk. Dulu jembatan belum elok, jembatan belum ada malah. Masih tahun 80-an tuh kalau lewat sungai itu pakai apa namanya bunda? Apa nama istilah itu kapal? Pelayangan tuh. Jadi mobil tuh naik ke kapal tonton tuh baru nyebrang ya kan? Amri nak nanya ibunda dulu kalau ke Jakarta waktu belum ada jembatan, belum ada pesawat tuh berapa hari? Berapa hari yang pernah ke Jakarta zaman itu? Hah? 3 hari kini? Sehari. Berarti beda 2 hari. Bayangkan itu zaman kini ya tuh. Apalagi zaman dulu yang cuman baru ada kudo kayak unta. Maka tidak percaya orang. Maka banyak yang murtad. Gila gitu ini ikut orang nih. Masuk. Kata Nabi, aku benar-benar ini. Oleh karenanya disitulah Abu Bakar dia dapat gelar itu. Apa gelarnya ibunda? Gelar Abu Bakar? As-Siddiqul Akbar. Dia dapat gelar tuh yang membenarkan Nabi. Kalau kawan-kawannya ngecek, Abu Bakar, kawan kau tuh ngeceknya baru balik dari Palestina. Bahkannya ngecek baru ketemu dengan Allah. Kata Abu Bakar, saya baca jelaskan secara luas saja terus letter. Apa yang dikecek Muhammad yang lebih daripada itu aku percaya. Lihat itu perkataan Abu Bakar itu. Apa yang dikecek Muhammad lebih daripada itu aja aku percaya. Apalagi cuman itu. Karena Allah yang melakukannya. Subhanallazi asra bi abdihi, hambanya. Tidak ada hamba yang paling dekat, paling hebat, paling sempurna, paling taat kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan bagi Allah waktu itu kecepatan itu punya Allah. Ibunda tahu ya riwayat itu. Dia naik kendaraan yang namanya buruk itu. Bersayap. Yang kata hadis Nabi itu kalau dia melompat sejauh mata memandang. Cepat. Coba lihat. Ya sebentar. Sekejap sampai di Palestina. Ini menguji keimanan orang pada saat itu. Yang imannya lewat pada saat itu berarti dia makin kokoh. Yang tidak percaya berarti imannya hilang bahkan. Murtad bahkan. Tapi Nabi, itulah Islam itu dia memberikan bukti ya ayahanda ibunda. Nabi ngomong, aku ketemu kayak kafilah dari Mekah ini yang lagi berdagang ke sana. Ketemu aku. Tak lama mungkin sekitar sebulan atau berapa lama kemudian kafilah tuh balik. Lalu mereka bertanya, apa betul kamu Muhammad ngecek ketemu kayak kamu waktu dia melakukan perjalanan Isra itu? Betul kami ketemu. Ini lihat Islam itu memberikan bukti. Memberikan bukti bahwa yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Dan itu membuat Nabi itu namanya gembira, lapang hatinya, senang.
Dia merasa terhibur. Sebagaimana ibunda ketika lagi bersedih lalu dihibur oleh anak. Sudah lama, gampang itu, nanti kita jalan-jalan. Hilang itu. Senang jadinya. Hati itu kembali bergairah, bersemangat. Nabi pun begitu. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu ayahanda. Yang pertama, ya ini tentu persoalan akidah. Ada tersirat di peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau ada pertanyaan kepada kita, aina Allah? Di mana Allah? Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjawab, yakni Allah itu di mana? Di atas arasy-Nya. Fis sama, di atas langit. Dia bersemayam di atas arasy-Nya dengan segala kebesarannya. Dalilnya apa? Salah satu ya ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Ini dalilnya. Jadi Allah itu ibunda, ayahanda, dia punya beberapa sifat yang dia sebutkan sendiri untuk dirinya di Al-Quran dan hadis. Berapa sifat? Yang pertama, sifat zatiyah Allah, sifat zatnya Allah itu maha tinggi. Kalau bahasa pengajiannya itu al-ulu. Allah itu punya sifat, kita ngaji agak tinggi dikit ya. Allah itu punya sifat al-ulu, yakni maha tinggi. Apa ayatnya itu ibunda? Sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah itu zat yang maha tinggi. Dia berada di atas makhluknya. Dan tidak ada orang yang mengingkari itu. Hatta hewan. Coba lihat hewan itu. Ada seorang ulama pernah melihat peristiwa kemarau. Lalu dia melihat hewan-hewan itu semuanya menatapkan wajahnya ke langit. Dia seolah-olah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diturunkan yang namanya hujan. Lihat orang-orang kafir itu. Ayahanda nih yang suka nonton bola. Lihat Messi itu, padahal dia orang kafir. Habis dia nyetak gol, apa ya dia ngecek? Thanks God. Apa thanks God tuh ya? Saya tidak paham bahasa Inggris. Nah, makanya dia nunjuk ke atas langit. Itu fitrahnya sendiri, yakni mengakui akan zatnya Allah itu tinggi itu. Dan coba tanya kepada ibunda, diri ibunda. Kalau kita bertanya kepada diri kita, di mana Allah itu? Pasti diri kita itu, hati, kolbu kita tuh cenderung kemana? Ke ate, ke langit. Sampai tidak sengaja pasti ibunda tuh ngecek. Ayahanda pasti ngecek. Banyak orang ngecek. Ambo takut kek yang di ate. Iya kan? Dengar. Ambo takut nian kek yang dia. Apa yang di ate itu? Cicak. Apa siapa? Allah. Ini pegang kuat-kuat ini ibunda. Pegang kuat-kuat ini ayahanda. Kita kaum ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu punya sifat yang namanya al-ulu. Dia maha tinggi di atas segala makhluknya. Pegang sampai wafat. Ini keyakinan kita kaum ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengaku. Setiap coba kita kalau berdoa kemana kita? Hati kita itu kemana? Pasti ke atas langit. Walaupun kita sujud, hati kita cenderung ke atas langit. Dan kita berdoa itu menghadap kemana? Ke atas langit. Ya. Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Wa nunazzilu mina, kami turunkan Al-Quran nuzul. Ini dalilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala al-ulu yang kedua, kalau tadi sifatnya sifat zat Allah, yang kedua Allah punya fiil, yakni perbuatan. Dia istiwa. Istiwa itu kalau bahasa supaya kita bisa paham itu bersemayam di atas
aras. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Hakam, dia punya budak perempuan. Dia punya budak perempuan yang dia suruh menjaga hewan peliharaannya. Lalu dimakan oleh serigala. Marah Muawiyah Muawiyah bin Hakam. Ditamparnya budak itu. Lalu dia nyesal lalu dia ngaduk ke Nabi. Cerita dia, budak aku itu aku suruh jago kambing aku ya Rasulullah. Lalu kambing itu dimakan serigala, dia lalai. Lalu aku tampar dia, aku nyesal. Kata Nabi, apa yang harus kau perbuat? Kata Nabi, panggil budak itu. Lalu panggillah budak perempuan itu. Nabi nanya ke budak perempuan itu, Aina Allah? Itu yang ditanya oleh Nabi. Di mana Allah? Lalu budak perempuan itu jawab, Fis sama. Allah di atas langit. Man ana? Siapa saya? Kata budak perempuan itu, Anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Lalu kata Nabi, Aktikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia Muawiyah, jadi jangan jadi budak lagi. Sesungguhnya dia seorang muslimah. Lihat jawaban pertanyaan Nabi itu. Nabi langsung mengatakan dia muslimah. Jadi sunnah kita bertanya, di mana Allah? Jawabannya apa ibunda? Fis sama. Allah itu di atas langit. Kalau di dalam Al-Quran ada 7 ayat yang mengatakan itu. Salah satunya di surah Toha. Allah mengatakan di surah Toha ayat 5 itu. Allah berfirman atas dirinya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman yakni Allah istiwa, bersemayam di atas arasnya. Aras itu apa dah? Aras itu makhluk Allah yang paling besar. Kalau ibunda bertanya, apa hewan yang paling gedang di muka bumi saat ini? Apa ibunda jawabannya? Apa ayahanda jawabannya? Jawabannya adalah ikan paus biru. Ikan paus biru itu beratnya 300-an ton, setengah ton. Gedang nian yang bisa keluar napas dari kuduk itu. Itulah makhluk paling besar. Tapi di dalam agama kita Allah ngasih tahu melalui Rasulnya ada makhluk yang paling besar itu ciptaan Allah, namanya Arash, singgasana Allah itu. Rasulullah mengatakan saking besarnya Arash itu, dia dipikul oleh 8 malaikat. Bagaimana Rasulullah menggambarkannya ibunda? Besarnya kata Rasulullah malaikat pemikul Arash itu, kalau ada ini burung yang terbang dari pundaknya ke telinganya itu 700 tahun baru sampai. Carilah burung yang paling cepat terbang. Dia terbang dari pundak malaikat itu ke telinganya 700 tahun baru sampai. Itulah gambaran besarnya. Kalau malaikatnya aja sebesar itu, bagaimana Aras? Makanya kita menyebut Allah itu maha besar. Paham sampai sini? Paham ibunda? Ini akidah loh, kita belajar akidah ini. Dan itu ulama kita mengatakan seperti itu. Fatwa Tarji kita Muhammadiyah. Fatwa Tarji Muhammadiyah juga mengatakan seperti itu. Yani faham Muhammadiyah meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas dengan segala kebesarannya. Kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita rubah, dan tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Sudah kita beriman saja. Jangan ditanya bagaimana Allah bersemayam, jangan. Kita meyakini saja. Ada hadis, mungkin ibunda pasti sering nih. Orang yang rajin sholat malam pasti tahu nih hadis ini. Pernah ada ayahanda ibunda dengar bahwa Allah itu dalam satu riwayat hadis dikatakan
setiap sepertiga malam yang akhir Allah nuzul ke langit paling dekat, langit dunia. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar Ibunda? Allah mengampuni siapa yang minta ampun kepadanya. Dan Allah mengabulkan siapa yang berdoa kepadanya pada sepertiga malam itu. Jadi kita beriman saja, tidak usah kita tanya cak mana Allah turun tuh, jangan. Yang kedua, tidak boleh kita samakan turunnya Allah itu dengan turunnya kita, tidak boleh. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang setara sama dengan Allah. Nah, ini pelajaran akidah ini. Jadi Isra dan Mi'raj itu meyakini kita bahwa Allah itu di atas sana. Dia memperhatikan kita. Bagaimana orang menolak? Lihat Nabi. Nabi ke Mi'raj ke langit itu untuk berjumpa siapa ya? Allah. Bahkan diriwayatkan lain diceritakan Nabi itu turun naik. Betul enggak Ibunda? Kenapa? Iya. Karena minta diskon. Ibunda kan suka tuh diskon enggak? Sama istri saya juga suka. Kalau saya ngawaninya beli cabai itu, wah, sampai berapa buah tempat cabai itu dibeli. Balik lagi Kak ke situ, ngapa? Itu lebih murah. Biasa itu. Minta cari yang paling murah, diskon. Sama itu. Nabi ketika Mi'raj itu dengan Allah berdialog, lalu Allah perintahkan salah satunya sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu Ibunda. Lalu beliau turun di langit kesekian, dia langit keempat ya, bertemu dengan Musa. Apa kata Musa, tanya, kenapa? Aku dapat syariat. Apa itu sholat 50 waktu? Hah? Kata Musa, ini saya terjemahkan secara bebas ya. 50 waktu? Iya. Tak kuat Muhammad. Kaumku itu Bani Israel itu badannya lebih gedang. Tak akan kuat kau. Minta diskon. Bolak-balik Nabi berapa kali. Sampai 5 waktu. 5 waktu ini juga Nabi Musa suruh minta lagi. Kata Nabi Muhammad, malu aku minta diskon. Kalau Ibunda malu tak minta diskon? Hah? Coba bayangkan Ibunda, andai kata 50 waktu itu benar-benar terjadi ya. Kira-kira sanggup tak kita sholat sehari itu 50 waktu? 24 jam itu dibagi 50 berapa kali jam gitu sholat? Coba bayangkan ayah anda. Kalau benar-benar syariat 50 waktu yang awal itu terjadi. Makanya Allah itu sangat penyayang dengan kita ayah ibunda, ayah anda. Dari 50 waktu Allah kasih, ya udah turun lagi sampai 5 waktu. Iko aja yang 5 waktu aja kadang orang lah 5 waktu aja lalai. Apalagi 50 waktu. Oleh karenanya kita masuk poin yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj itu. Setelah pertama hikmahnya yakni akidah, hikmah yang kedua adalah persoalan ibadah, yakni pentingnya yang namanya ibadah sholat 5 waktu itu. Sampai-sampai kata para ulama, kalau ibadah yang lain itu Jibril turun ke Nabi, ibadah puasa, zakat, haji, itu lewat Jibril wahyu itu. Tapi khusus sholat 5 waktu Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Ini salah satu keistimewaan sholat 5 waktu. Sholat itu ibunda, ibadah yang paling banyak disebut oleh Allah di mana? Di Al-Quran. Sholat itu ayahanda, ibadah yang paling banyak disabdakan Nabi di dalam sabdanya.
Tapi ternyata ibadah sholat ini juga yang jadi paling banyak dilalaikan umatnya. Makanya ketika wafat, apa yang Nabi kecek ibunda? Apa yang dikecek oleh Rasulullah ketika beliau wafat? Salah satunya diantaranya yakni umatku, salah satunya diantaranya yakni perhatikan sholat. Berwasiat Nabi. Sholat. Tapi kalau kita lihat ayahanda ibunda rahimahullah, persoalan sholat 5 waktu ini kaum muslimat, kata Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, salah seorang ulama Muhammadiyah, ulama tahun 40, 50, 60 sampai 70. Ayahanda ibunda yang usianya udah di atas 60 pasti tahu. Beliau profesor dari Aceh, sama seperti Buya Hamka. Punya kitab buku yang banyak sekali, puluhan. Beberapa buku diantaranya pedoman haji, pedoman zakat, pedoman puasa, pedoman zikir doa. Salah satu kitab yang best seller itu dicetak berkali-kali sampai berpuluh, buku pedoman sholat. Buku itu sangat mendapat tempat di hati Amri ayahanda. Sampai kini jarang ulama yang menulis buku tentang sholat lengkap nih, dari wudhu, azan, sholat, segala sholat, tata caranya, berbagai macam sholat dan seterusnya. Beliau membuka bukunya itu dengan 3, kata beliau, ada 3 macam manusia kaum muslimin terhadap perintah sholat ini, kata beliau. Yang pertama itu yakni kaum muslimin yang tidak pernah nian sholat. Ada tak ibunda orang Islam, namunyo namu Islam, kalau kita periksa KTP-nya agamanya Islam, tapi kita tak pernah nengok dia sholat. Ada tak ayahanda? Ada tak ibunda? Ada. Dari orang dekat kita, tetangga kita, tidak pernah kita lihat dia. Padahal namanya mungkin nama Islam. Ini kata Profesor Hasbi, ini perlu dikasih resep yang harus, kalau perlu disuntik berkali-kali kalau istilah kedokteran. Kenapa? Karena ini dosa yang besar. Dosa yang paling besar itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Setelah syirik, setelah durhaka kepada orang tua. Az-Zahabi di dalamnya Al-Kabair menyebutkan salah satu meninggalkan sholat, yakni sholat 5 waktu, tarkus sholat. Coba lihat di Quran, mungkin ayahanda tahu, ibunda tahu, ketika orang-orang penghuni sorga bisa jalan ke penghuni neraka, penghuni sorga ngecek dengan penghuni neraka, masalakakum fi sakor, masalakakum fi sakor. Apa sebab kamu bisa masuk ke dalam neraka sakor? Kan salah satu nama neraka itu apa? Sakor. Apa penghuni surga neraka menjawab? Qalu, dia menjawab, lam nakuna minal musholli. Kami waktu di dunia itu tidak pernah melakukan sholat. Lihat, maka kata Nabi, siapa yang tidak sholat nanti dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Namrus, lihat orang-orang yang durhaka besar. Yang kedua, kaum muslimin, kata Profesor Hasbi, kadang-kadang sholat, kadang-kadang, nah ini yang banyak nih. Ada tak ibunda? Kadang yang sholat, jadi sholatnya tuh angin-anginan. Ada yang sholat ketika bulan muda, bulan tua tidak sholat. Ada yang ketika sehat sholat, ketika sakit tidak sholat. Ada yang lagi lapang sholat, lagi sempit tidak sholat. Atau sebaliknya, ketika bulan tua barunya sholat, bulan muda tidak sholat. Ketikanya sakit, baru dia sholat. Ketika sehat lupa. Ketikanya kaya tidak sholat. Ketikanya miskin, ketikanya tidak ada masalah,
tidak sholat. Begitu ada masalah, dapat kabar laki nak dipindah gawe, nyo sholat ngadep. Ini kondisi. Kalau Profesor Hasbi mengatakan kalau ada orang seperti itu, ada. Ya ini gara-gara pekerjaannya tidak sholat. Hanya ada kalau perempuan, kata beliau, perempuan ada yang dek karena ngurus anaknya. Ngapo kok ditanya Ustaz, ngapo dah sholat bu? Aduh masih nyusuin anak. Kadang kena kencing anak. Boleh tak ada sholat gara-gara alasan itu ibu? Tidak boleh. Yang boleh itu perempuan tidak sholat itu ketika haid atau ketika nifas. Ketika sudah selesai haid, sudah selesai, wajib tetap sholat. Kecuali kalau dia majnun. Tahu majnun? Selain itu wajib sholat. Tapi ada perempuan tak sholat dia. Dek karena tadi aduh masih sibuk ngurus anak, nyusui anak, masih dikencingin anak, sholat, minta bantu ke laki, ganti baju itu. Kalau dia anak laki-laki belum makan apa-apa, cuman ASI aja, di hadis boleh dipercikkan saja. Beda kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Nah, itu ada di bab fikih. Tapi tidak ada alasan haram, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Wahai kaum wanita, apalagi hanya karena pekerjaan. Ayahanda ibunda kasih tahu anak kita, mantu kita, tetangga kita, kalau dia gara-gara gawe itu tidak sholat, tinggal sholat 5 waktu, apalagi semua sholat tinggalkan gawe itu. Cari pekerjaan yang tidak ada keselamatan kecuali dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun. Ini harus tegas kita ibu. Banyak kaum muslimin meninggalkan ini. Karena pekerjaan, tinggalkan pekerjaan itu, berhenti. Kalau memang pekerjaan itu jadi sebab tidak sholat 5 waktu. Allah melalui Rasulullah berkata dalam hadis Imam Abu Dawud itu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Yakin ibu. Banyak orang, saya ada kawan berapa orang yang dulu dia gawe susah sholat, lalu hatinya lalu dia berhenti. Allah kasih dia gawe yang lebih baik. Banyak. Kalau kan udah sholat gara-gara kawan akrab, berhenti berkawan dengan orang tua yang kecek dengan anak gitu. Gak usah kau berkawan dengan dia. Cari kawan yang lain, masih banyak. Siapa yang meninggalkan kawannya karena takut berbuat dosa, nanti Allah akan ganti dengan kawan yang lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, kata Profesor Hasbi, yang sudah sholat. Tapi yang sudah sholat nih ayahanda, beragam juga ayahanda sholatnya. Makanya di ayat yang kita hafal itu, surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin. Apa artinya ayanda? Celaka orang yang sholat. Lihat ibunda ayat itu. Kok sudah sholat tapi masih celaka. Ayat lanjutnya menjelaskan allazina hum an sholatihim, yakni orang yang lalai dari sholatnya, yakni tidak bersungguh-sungguh perhatian. Ulama Profesor Hasbi menjelaskan cantik sekali itu. Misalnya tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan waktu sholat itu. Ya ini dia sholat itu, misalnya sholat asar, ada ibu-ibu sholat asar ditunda-tundanya gara-gara jalan ke BIM. Di ujung-ujung matahari lah merah. Padahal Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu suatu ibadah yang sudah ditentukan waktunya, daksa. Atau ulama, siapa yang sholat asar sudah warna kuning matahari itu daksa. Ini ada nih perempuan gara-gara jalan ke BIM, beli dan nengok-nengok aja, tunda kelak sampai waktu sudah dekat maghrib, 3 menit habisnya sholat asar berbunyi azan maghrib. Hampir saja dia menjamak antara sholat siang yakni asar dengan sholat malam yakni maghrib. Padahal yang namanya jamak aja tidak boleh menjamak sholat yang waktu siang ke waktu
Jamak sholat itu hanya waktu siang dengan siang, zuhur ke asar. Sholat yang dikerjakan malam, maghrib ke isya. Lihat ini ibunda, ini harus perhatian ibunda. Belum lagi tata cara sholat, belum lagi wuduknya. Berapa banyak wanita yang wuduknya tidak sempurna. Ini harus perhatian kita. Ulama mengatakan kalau wuduk nggak boleh tertutup dengan sesuatu. Banyak wanita yang wuduk masih dia pakai kutek dan sebagainya. Ini pembahasan fikih ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah sholat itu harus jadi perhatian kita. Berapa banyak orang dalam waktu sholat itu seperti kata Nabi seperti dikejar-kejar orang. Sholatnya cepat, kalah tiki ke JNT itu. Ada yang sholatnya itu seperti yakni serigala mengintai mangsa. Yakni ketika ada di situ matanya ke situ. Tidak khusyuk. Ada yang sholatnya itu seperti ayam mencatu. Cepat sekali. Lo lihat ayam mencatu. Ada tak ayam mencatu itu lambat? Ceko. Dah. Dia sholat cepatnya. Sampai kalau kita buka di YouTube itu ayahanda. Di YouTube. Sholat tarawih tercepat di dunia. Ada di Indonesia ibunda. Tak percaya buka lah YouTube. Yakni dia sholat 23 rakaat 9 menit. Nah ini PR bagi kita. Maka hendaklah kita semua menasihati diri kita. Perhatian, Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun, pukul dia 10 tahun. Ibunda dak dos dilarang bertanya ke anak lewat WhatsApp, nak sudah makan belum? Tapi yang lebih penting dari itu tanya dia, nak sudah sholat atau? Wajib ibunda, wajib. Mama saya tuh sudah usia 75 tahun. Di grup keluarga kami kadang kami ini senyum. Setiap jam 3 pasti dia sebut bangun sholat tahajud. Ya. Kadang kami anak-anak mikir, mama tidak bosan-bosan. Tapi itulah orang tua. Dia tahu bahwa nanti kalau anaknya sholat, dia dapat pahala. Begitu pula ibunda. Lihat, jangan takut. Walaupun ibunda sudah tua, walaupun anak ibunda sudah punya anak, sudah punya cucung pula, tetap mengingatkan sholat. Dan jangan lupa yang terakhir berdoa. Doanya ibunda sudah hafal. Rabbi habli minas. Coba baca ibunda. 1, 2, 3. Rabbi habli. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tiap sholat, waktu sujud, tiap waktu azan antara qomat, tiap waktu hujan turun, tiap hari Jumat ba'da asar, pokoknya di waktu-waktu tiap ibunda ayahanda puasa, di waktu-waktu mustajabat, salah satu doa kita doa itu, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan permohonan. Ini doa Nabi Ibrahim pada Allah yang Allah kabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang perhatian terhadap sholat ini. Wabil khusus yang namanya sholat 5 waktu. Kita tidak usah jemu untuk belajar sholat. Ngajar sholat lagi Ustaz nih. Tak, belajar terus. Memang sholat itu harus selalu siapapun dia, terus kita jangan bosan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.